Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan soal solusi dari kuis perpindahan panas. Di soal, kita memiliki sebuah propana cair atau C3H8 yang masuk ke dalam suatu ruang bakar pada suhu 25 derajat Celcius dengan laju 0,05 kg per menit. Kemudian, bahan bakar propana ini dia tercampur dan dibakar dengan kelebihan udara atau excess air 50% yang masuk ke ruang bakar pada suhu 7 derajat Celcius. Setelah dilakukan analisis, didapatkan bahwa seluruh hidrogen terbakar sempurna menjadi H2O, namun hanya 90% dari karbon yang berubah menjadi CO2, sedangkan sisanya 10% menjadi CO. Nah, jika suhu keluaran dari gas hasil pembakaran adalah 1500 Kelvin, tentukan yang pertama adalah reaksi kimia pembakaran pada keadaan udara teoritis. Jadi untuk yang soal nomor 1 ini, kita tidak menghitung adanya excess air. Sedangkan pada soal yang nomor 2, kita gunakan excess air untuk melihat reaksi kimia pembakarannya dan terbentuknya CO. Kemudian pada soal nomor 3, kita menentukan air fuel ratio dari proses pembakaran. Artinya proses pembakaran yang di soal ya, yang dengan adanya excess air 50%. Yang keempat adalah laju aluran udara dalam kilogram per menit, lalu perpindahan panas dalam kilojoule per kilogram, dan laju perpindahan panas dalam kilowatt. Sebelum kita mengerjakan, kita ada beberapa asumsi yang dipakai pada soal ini. Asumsi yang pertama adalah kondisinya adalah pada keadaan steady operating condition. Jadi ini adalah asumsi. Yang pertama adalah steady operating condition. Selanjutnya, yang kedua adalah baik udara dan gas pembakaran kita asumsikan sebagai adalah gas ideal. Sedangkan yang ketiga, tidak ada energi kinetik dan potensial. Baik, untuk soal yang pertama, di sini adalah pada saat keadaan teoritis air ya. Pada udara teoritis, kita akan punya bahan bakarnya adalah C3H8. Kemudian dia bereaksi dengan sejumlah A mol ya. Kemudian C3H8-nya di sini C3H8-nya dia adalah 1 mol. Kemudian kita punya A mol dari udara yang membakarnya, yaitu O2 ditambah 3,76 N2 atau gas nitrogen. Ini akan menghasilkan CO2 ditambah H2O dan ditambah N2. Baik, di sini kalau kita cermati, maka nilai CO-nya ini anggapnya kita belum tahu, ini adalah B, H2O-nya adalah C, dan N2-nya adalah D. Kita lihat di sini untuk C3H8, C3H8 C-nya ada 3. Sedangkan di sini C-nya ada 1. Maka otomatis nilai B adalah 3. Nah, sini kita bisa hitung nilai B adalah 3. Kemudian untuk nilai C di sini, ini dapat dilihat bahwa di sisi sebelah kiri pada reaktan kita punya 8H. Sedangkan di sisi sebelah kanan pada produk kita punya 2H. Artinya nilai C-nya akan sama dengan 2. Maka nilai A-nya di sini, nilai A-nya adalah, kalau kita lihat di sebelah kiri kita punya O sebanyak 2. Di sisi sebelah kanan kita punya 2B.
Dan kita punya di sini adalah C-nya O. Artinya kalau kita tuliskan di sini, maka A ini sama dengan B ya. B ditambahkan dengan C ya. B ditambah C. Ini adalah 2B ditambah 2C sama dengan O, atau 6 ditambah dengan C-nya 2. Ini kita akan punya di sebelah kiri, maka kita akan punya jumlah O-nya adalah maaf, ini jumlah C-nya 4 ya. Sorry, maaf. Ini jumlah C-nya adalah 4. Keliru ya. Ini jumlah C-nya ada 4, maka 6 tambah 4 ya di sini. Kita akan punya 6 tambah 4 atau sama dengan ini 2A ya. 2A sama dengan 2B tambah C. Maka 6 tambah 4 atau di sini adalah 10 ya. Maka nilai A-nya akan sama dengan 2. A-nya sama dengan 5 ya. Nilai A sama dengan 5. Selanjutnya nilai D di sini. Nilai D adalah sama dengan A-nya 5, maka nilai D adalah 5 dikali 3,76. Ini adalah nilai dari D-nya. Ini adalah 18,8. Jika kita tuliskan persamaannya menjadi C3H8 ditambah 5 kali O2 ditambah 3 kali 3,76N2, ini akan menghasilkan 3CO2 ditambah 4H2O dan ditambah 18,8N2. Ini adalah persamaan reaksi pada udara teoretis. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 1. Untuk soal nomor 2, kita lihat di sini terlebih dahulu ya. Diketahui bahwa pada soal nomor 2 bahwa CO hanya CO terbentuk dan karbon dioksidanya hanya 90%, sedangkan sisanya adalah 10%. Artinya di sini kalau kita awalnya punya 3 mol CO, maka 90%-nya menjadi CO2, sedangkan 10%-nya menjadi CO. Maka pada soal nomor 2 di sini kita akan punya, karena ada 50% ya ekses udara, maka jika sebelumnya kita punya 5 udara ya, 5 mol dikalikan dengan udaranya, maka kita kalikan 1,5, artinya ada 1,5 kali ya, 50% itu tambahan, artinya 1,5 dikali 5, artinya kita akan punya, ini adalah 7,5 mol udara. Sedangkan CO2 nya adalah 90% dikali 3 mol. Maka kita akan punya 2,7 mol dan CO nya adalah sisanya atau 0,3 mol.
Baik, persamaannya menjadi C3H8 ditambah 7,5 mol udara ya, berarti O2 ditambah 3,76 N2. Ini akan menghasilkan produknya adalah 2,7 CO2 ditambah 0,3 CO. Kemudian dia tetap menghasilkan H2O, yaitu 4 H2O. Kemudian ditambah, kita belum tahu nilai O-nya, maka O2 ditambah untuk N2 adalah 7,5 dikali 3,76 sama dengan 28,2. Di sini untuk mencari berapa O2-nya, di sisi sebelah kiri kita punya 7,5, artinya 7,5 dikalikan 2. Ini harus sama dengan jumlah di sebelah kanan. Maka 7,5 kali 2 adalah 15. Ini harus sama dengan 2,7 kali 2 adalah 5,4 ditambah 0,3 kali 1 ditambah 0,3. Kemudian ditambah 8 ya, ditambah 4 ya. Ditambah 4O ditambah 4. Ini harus sama dengan 2A. Maka A-nya ini dapat kita hitung ya, 15 dikurangi 5,4, kemudian dikurangi 0,3, dikurangi 4. Ini adalah 5,3. Maka A-nya di sini adalah 2,65 mol. Maka persamaan pada saat udara ada kelebihan udara, kita dapat tuliskan ulang di sini. Jawabannya adalah C3H8 ditambah 7,5 dikali O2 ditambah 3,76 N2. Ini akan menjadi 2,7 CO2 ditambah 0,3 CO ditambah 4 H2O, kemudian ditambah 2,65 O2 ditambah 28,2 N2. Ini adalah solusi untuk yang soal kedua. Berikutnya, untuk soal ketiga. Soal ketiga, kita harus menentukan berapakah air to fuel ratio atau AF-nya. AF-nya ini dapat kita tuliskan AF atau air to fuel ratio ini adalah massa udara dibagi dengan massa bahan bakar. Kita lihat di sini massa udaranya adalah 7,5 dikalikan O2 dikalikan 3,76 atau O2 ditambah 0,376 totalnya adalah 4,76 ya molnya. Maka dapat kita tuliskan di sini adalah 7,5 dikalikan dengan 4,76. Kemudian dikalikan dengan massa molnya atau massa relatifnya adalah 29 ya untuk udara. Kita bulatkan ke atas. Kemudian dibagi dengan massa bahan bakar. Kita punya di sini adalah 1 mol. Kita punya 1 mol C3H8, artinya 3 kali massa C. Di sini C adalah 12, kita bulatkan ya. Ditambah dengan 4 kali 4 mol massa dari H2. H ya. Dari H atau di sini adalah H8 berarti 8 kali. Maaf, ini 8 kali ya. 4 atau 8 kali dari H ya. Ini ada 8 kali dari H. H itu 1. Maka kita akan dapatkan ini kalau dihitung hasilnya adalah 23,53 kilogram udara per kilogram bahan bakar. Baik, ini adalah jawaban untuk soal nomor 3 ya. Ini soal nomor 3. Lalu untuk soal nomor 4, berapakah laju aliran massanya? Laju aliran
udaranya atau m dot di sini, kita harus menentukan berapa laju aliran udara dalam kilogram per menit. Sini kita sudah punya bahwa air to fuel ratio adalah 23,53. Artinya m dot dari udara adalah AF dikalikan dengan m dot di BB ya, bahan bakar. Yang di soal sudah diketahui adalah 0,05 kg per second. Artinya di sini adalah 23,53 kita kalikan dengan 0,05. Hasilnya adalah 1,18 kg per menit. Ini adalah untuk soal nomor 4. Berikutnya untuk soal nomor 5. Pada soal nomor 5 kita harus menghitung perpindahan panas ya dalam kilojoule per kilogram. Jika diketahui untuk propona, entalpi pembentukan pada keadaan standar adalah minus 118.910 kJ per kilomol. Baik, kita tuliskan terlebih dahulu persamaan reaksinya. Jadi persamaan reaksinya sama, kita tuliskan terlebih dahulu. Ini soal nomor 5 ya. Soal nomor 5. Kita tuliskan dulu persamaan reaksinya. Di sini kita punya C3H8 ditambah kita punya 7,5 O2, kemudian kita punya 3,76 dikalikan 7,5 itu adalah 28,2 N2. Lalu di sini kita akan punya produknya. Produknya itu adalah pertama 2,7 CO2 ditambah 0,3 CO dan ditambah 4 H2O. Kemudian ini juga ditambah 2,65 O2 dan terakhir ditambah 28,2 ya, sama 28 belum berapa ya, 28,2 ya, 28,2 N2, 8,2 N2. Ini adalah persamaan reaksinya. Sini kita tahu bahwa kita harus menentukan di sini tidak ada energi kinetik dan potensial, maka Q-nya ini Q-nya, dan tidak ada kerja, maka Q-nya itu dapat ditentukan dengan persamaan ini, produk entalpi produk dikurangi entalpi dari reaktan. Untuk produknya kita lihat ya, produknya adalah CO2, kemudian ada N2, CO, H2O, O2 dan N2. Ini juga dapat kita jabarkan. Di sini adalah sigma. Ini adalah N ya, N dari produk ya, N dari produk dikurangi dengan N dari reaktannya. Ini adalah H0 formasi ditambah delta H ya. Delta H artinya H min H0 dari produk dikurangi
dari reaktornya. Oke, di sini kita akan lakukan list ya. Di sini apa saja senyawa yang terlibat. Di sini kita punya senyawanya apa saja. Kita punya C3H8, dia liquid. Kemudian kita punya O2, kita punya N2, kita punya H2O, dia dalam fasa gas, CO2 dan CO. Lalu kita akan cari berapa entalpi pembentukan pada keadaan standarnya. Di sini diketahui oleh C3H8 ini di soal sudah diketahui bahwa dia adalah 118,9 ya. 10. Kemudian kita juga harus mencari ini pada suhu 280 atau pada suhu 7 derajat Celcius ya. Karena udara masuk pada suhu 280 atau 7 derajat Celcius ketika 280 Kelvin. Kemudian ini pada saat keadaan standar ya, 25 derajat Celcius. Berapa? Dan ini adalah H-nya pada 1500 Kelvin. Nah, untuk senyawa C3H8 ini tidak ada, nilai ini tidak ada. Sedangkan untuk O2 dan N2 pembentukannya adalah 0 ya. Ini sudah jelas. Nah, sekarang untuk H2O, CO2 dan CO karena dia hanya dihasilkan pada 1500, maka untuk 7 derajat dia tidak ada. Baik, sekarang kita akan lakukan list ya. Di sini kita akan list nilai-nilainya menggunakan tabel ya. Baik, pertama kita cari dulu untuk O2 dan N2. Di sini saya akan gunakan tabel untuk O2 dan N2. Ini saya putar terlebih dahulu. Baik, di sini ada nilai 280 ya. 280 Kelvin untuk COH2 O2. Nah, ini ada O2. O2 280, H-nya adalah 8150. Sedangkan N2 adalah 8141. Maka kita punya di sini adalah 8150 dan ini adalah 8141. Selanjutnya kita cek pada keadaan standar yaitu 298. Pada 298, nah ini 298 kita dapatkan untuk O2 dulu 8682 dan ini 8669. Saya tuliskan di sini adalah 8682 dan 8669. Sekarang kita cek untuk H2O, CO2 dan CO. Baik, H2O di sini H2O dapat 9904, CO adalah 8669 dan CO2 9364. Nah, kita akan tuliskan masing-masing nilainya. Ini 9904, ini adalah 9364, ini adalah 8669. Lalu kita cek pada 1500 Kelvin. Oke, kita cek pada 1500 Kelvin yang ini, 1500. Kita punya yang pertama adalah untuk CO2 ya. CO2 ada 71078. Kemudian untuk CO ada 47517 dan untuk H2O adalah 5799 ya. Kemudian yang ini 49292 ini adalah untuk O2 dan nitrogen adalah 47073.
Jadi kita tuliskan nilainya masing-masing di sini. Untuk O2 adalah 49292, yang nitrogen adalah 47073, untuk H2O adalah 57999, CO2 71078, CO 47517. Nah, dari nilai-nilai ini lalu kita hitung menggunakan persamaan ini. Kita akan lakukan perhitungan di sini. Yang pertama untuk yang kita hitung untuk ini, kita hitung untuk reaktan dulu ya. Kita hitung untuk reaktan di sini. Untuk reaktan ya, di sini kita punya C3H8 1 mol ya. Artinya hanya satu. Ini untuk yang C3H8 dulu ya. C3H8. Ini kita punya 1 mol dikalikan dengan pembentukannya saja 118,910 ya. Kemudian delta H-nya kosong, 0 ya. Delta H-nya 0 karena dia masuk pada suhu 25 dan keluar, dan delta H pembentukannya juga pada suhunya ya. Jadi masuk di 25. Jadi kita tidak perlu cari. Ini kita abaikan saja. Jadi tiga hanya punya satu ya. Ini adalah dalam kilojoule per kilomol. Kemudian berikutnya adalah untuk O2. Ini O2 kita punya 7,5 ya. 7,5. Nah, ini kita kalikan dengan pembentukannya, artinya 0 ya. Kemudian ditambahkan pada keadaan 280 yaitu 8150, ini dikurangi dengan keadaan ini 8150 dikurangi dengan keadaan standar. Nah, kita akan punya di sini adalah 0 ditambah 8150 dikurang 8682. Nah, ini untuk hasilnya adalah dalam kilojoule per kilomol ya, O2. Dan untuk nitrogen di sini, nitrogen kita punya ya adalah 28,2 ya, 28,2. Pembentukannya itu 0. Kemudian kita punya 8141 ya. 8141 dikurangi dengan 8669. 8669. Ini dalam kilojoule per kilomol. Ini adalah untuk reaktannya, sedangkan untuk produknya ini kita punya yang pertama adalah CO2. Untuk CO2 ketahui bahwa dia 2,7 mol ya, maka ini adalah 2,7. Kemudian pembentukannya ini H2O, CO2 sama CO ini belum kita cari ya tadi ya. Kita cari dulu di tabel properties. Kita masuk ke tabel 25 ya. Nah, di sini kita dapatkan bahwa H2O ya. H2O-nya di sini adalah dalam fase gas, maka nilainya adalah 241820. Sedangkan untuk CO2 adalah minus 393,520 dan CO-nya adalah minus 110,530. Oke, kita tuliskan tadi terlewat ya. Di H2O-nya adalah min 241,820, kemudian min 393,520 dan minus 110,530. Untuk produk artinya di sini kita kalikan dengan entalpi pembentukan pada keadaan standar yaitu min 393,520. Nah, ini ditambahkan
dengan ini ya, 9364 maaf 1500 ya, 71078 dikurangi 9364. Nanti hasilnya adalah dalam kilojoule per kilomol. Selanjutnya adalah untuk CO. Ini CO. Kita akan punya 0,3 ya. Dikalikan dengan pembentukannya yaitu minus 110, 530 ditambah nilainya adalah 47517 dikurangi 47517 dikurangi dengan 8669. 669 kilojoule per kilomol. Ini adalah untuk CO. Selanjutnya untuk O2. Kita punya O2 di sini. Pembentukannya adalah 0 ya. Tapi molnya di sini ketahui adalah 2,65 mol. Berarti 0. Kemudian pada suhu 1500 dia adalah 49292. Berarti ditambah 49292 ya. 49292 dikurangi 8682. Kurangi 8682 dalam kilojoule per kilomol. Udah kita punya ada sisa dua lagi yaitu H2O dan N2. Kita buka di halaman berikutnya. Ini untuk H2O dia adalah 4 mol. Maka kita kalikan 4. Kemudian pembentukannya adalah minus 241,820 ditambah 57999 dikurangi 9904 dalam kilojoule per kilomol. Terakhir adalah N2. N2 kita punya adalah minus 28,2 dikalikan dengan 0 ya. Kemudian ditambahkan 47073 dikurangi 8669. 669. Ini dalam kilojoule per kilomol juga. Nah, selanjutnya kita lakukan pengurangan ya, produk dikurangi reaktan. Nah, hasilnya ini kalau hasilnya perhitungannya benar, ini kita akan dapatkan adalah 363,880 kilojoule per kilomol C3H8 ya. Hari ini minus. Nah, ini kita bagi dengan massa jenis relatifnya atau MR-nya, atau kita bagi ini dengan 44 ya. Maka kita dapatkan di sini adalah minus 8270 kilojoule per kilogram C3H8 ya. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 5. Kemudian berapakah soal berikutnya adalah berapakah kita lihat ini laju perpindahan panas dalam kilowatt ya. Laju perpindahan panas dalam kilowatt maka kita kalikan di sini adalah kita mencari Q dot-nya. Kita cari Q dot-nya. Berarti Q dot
ini sama dengan M dot dikalikan dengan Q-nya ya. Kita tahu bahwa untuk di soal ya, lajunya itu adalah 0,05 ya. Artinya kita kalikan 0,05 kilogram dikalikan dengan minus 8270 kilojoule per kilogram. Nah, ini hasilnya adalah minus 413,5 kilojoule per menit. Kali ini kilogram per menit ya. Yang atas satuannya adalah dalam kilogram per menit. Ini adalah kilojoule per menit dan kita ubah ini ke dalam kilowatt. Nah, karena 1 menit ya, ingat bahwa 1 menit adalah 60 detik dan 1 watt sama dengan joule per second. Maka kita bagi 60 ya. Maka ini sama dengan kita bagi 60 adalah minus 6,89 kilowatt. Baik, itu adalah solusi dari kuis pada pertemuan minggu lalu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jika kurang jelas, silakan tanyakan kepada saya lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.